Terima kasih, masih bersama YPB Mupi. Masih melanjutkan part sebelumnya. Setelah penasaran dengan sumber kekuatan besar yang ada di Istana Iblis, Goku akhirnya masuk ke dalam portal, meninggalkan Vegeta yang bertarung melawan Shroom. Kemudian cerita pindah pada kerajaan iblis yang berada di wilayah Tenggara, di mana para penyihir termasuk Toa sedang bertarung melawan makhluk bola naga hitam yang sebelumnya dirantai. Para penyihir nampak sangat kewalahan menghadapi banyaknya kekuatan makhluk itu yang begitu sangat luar biasa dahsyat. Di situ, Toa juga mendapatkan luka yang cukup parah serta tenaganya yang sudah mulai terkuras. Toa mengakui kalau makhluk itu sangatlah begitu kuat, berbeda dengan para makhluk bola naga yang sebelumnya dia lawan. Dan akhirnya makhluk tersebut diperlihatkan pada kita semua yang di sini masih memakai topeng. Tapi melihat tubuhnya yang merupakan seorang bangsa Saiyan, kita tahu siapa makhluk tersebut, bukan? Yang gak lain, manusia Saiyan ini adalah Broly. Toa mengakui ini bukanlah cuma kekuatan biasa saja yang dimiliki oleh makhluk itu. Dengan sihir milik Putin, Toa bahkan gak bisa mengendalikan tubuhnya seperti yang dia lakukan pada Slug. Broly sangatlah kuat dan membuat Toa penasaran siapa sebenarnya makhluk ini. Mechikabura yang menonton bersama para anak buahnya tentu nggak kaget dengan pernyataan Toa, karena makhluk kuat seperti Broly nggak bakal bisa dikendalikan oleh kekuatan sihir seperti itu. Tapi ini membuat Mechikabura semakin tertarik dan ingin terus melihatnya sampai akhir. Di situ juga ada Salsa beserta pria bertopeng dan ingin menontonnya juga. Kemudian muncullah portal dimensi dan datanglah seseorang ke dalam pertempuran itu. Tanpa diduga, orang yang datang itu adalah pahlawan kita, yaitu Son Goku. Kedatangannya mengagetkan semua orang di sana. Kenapa yang datang malah tim patrol, bukan rekan mereka, yaitu Shroom. Salsa yang belum pernah melihat Goku tentu penasaran siapa orang tersebut. Temannya menyangka kalau pria tersebut pasti adalah tim patroli waktu, yang hal ini membuatnya sangat kesal apa yang sebenarnya Shroom lakukan. Untuk Mechikabura, nampaknya nggak terganggu dengan kedatangan Goku. Sedangkan Goku sendiri, dia akhirnya mengetahui kalau aura ki besar yang dia rasakan sebelumnya rupanya berasal dari makhluk bertopeng. Di sini, baik Goku dan juga Broly, keduanya sama-sama langsung mengenali masing-masing. Di mana Broly yang sudah benci Goku sejak kecil langsung meluapkan amarahnya. Dia segera bergerak cepat menyerang Goku dan seperti akan memakannya. Goku segera menghindari pukulan yang Broly lepaskan, di mana Toa juga segera menjauh dari jangkauan serangannya. Toa merasakan kalau Broly telah meningkatkan kekuatannya lebih tinggi. Goku telah menjadi penyebab kemarahan Broly bangkit hingga membuatnya kini semakin mengamuk. Gak ingin sesuatu yang buruk terjadi, Toa dan Paragus yang gak lain adalah ayah Broly segera gas menyerang Broly dan terpaksa bekerja sama dengan Goku. Di situ, Paragus menyerang dalam jarak dekat dengan bersiap akan menembakkan sebuah serangan laser besar. Namun sebelum serangannya sampai, Broly lebih dulu menghajarnya sangat keras, bahkan sampai tubuhnya terpental menuju portal dimensi. Tubuhnya masuk ke dalam portal dimensi yang dia buat sendiri. Hal ini malah membuat Salsa cukup kesal. Paragus malah dihempaskan masuk ke dalam portal dimensi. Tapi itu sama sekali gak membuat Mechikabura terkejut sama sekali. Salsa penasaran apakah mereka harus membantu melawan Broly. Di situ Mechikabura nggak membolehkannya. Dia nggak mau para anak buahnya mengganggu pertarungan Broly dan lebih baik menikmatinya saja dari sini. Tapi di situ Broly sama sekali menghiraukan Toa setelah bertemu dengan Goku. Dia berfokus menghajar Goku sangat keras hingga tubuhnya masuk ke dalam tanah. Sedangkan Toa sungguh merasa terkejut tim patrol bisa datang ke istana mereka. Tapi itu sama sekali nggak mengganggunya karena dia seperti mendapatkan pertolongan dalam melawan Broly. Nah di situ Toa segera menggunakan sihir level tingginya untuk mengendalikan kekuatan maksimal di saat Broly lengah. Dan tanpa ragu, Toa segera melepaskan energi sihirnya yang langsung mengenai Broly. Sadar akan hal itu, Broly nampak sangat marah sekali. Dia langsung melakukan serangan balik yang sontak menghempaskan Toa melayang jauh. Saking kencangnya, tubuh Toa langsung terjun menghantam tembok istana. Bahkan di sini, Toa sampai kehilangan kekuatan Dewa Iblis dan kembali pada bentuk super kawaiinya. Dia sudah nggak sanggup lagi untuk bertarung.
Sementara Salsa minta Putin untuk melihat bahwa Toa telah menghabiskan seluruh kekuatan Dewa Iblisnya. Dengan demikian, Toa telah kembali menjadi normal. Energi kegelapan nampak meninggalkan Toa di mana berada di hadapan Toa sekarang. Energi kegelapan itu membuat Broly sungguh terkejut, ternyata seperti itulah bentuk dari energi kegelapan. Dan gak sampai situ, keluar seseorang dari balik energi kegelapan yang ternyata adalah Mira. Kenapa Mira masih hidup? Padahal sebelumnya sudah dihancurkan oleh Kamehameha Goku. Salsa juga penasaran apakah ini semua adalah eksperimen yang dilakukan oleh Toa. Putin berpikir Toa mungkin telah melakukan sesuatu atau membangkitkan Mira yang lain. Di situ Mira bersiap akan melawan Broly dan akan melakukan sesuatu. Dia menggunakan energi kegelapan di tubuhnya yang lalu mengarahkannya pada Toa. Salsa semakin penasaran apa sebenarnya yang akan Mira lakukan. Mira nampak menutupi dia dan Toa menggunakan energi kegelapan menyelimuti tubuh mereka berdua. Hal ini membuat Broly yang penasaran bersiap akan menyerang mereka menggunakan pukulannya. Nah, ketika Broly melepaskan pukulannya, seseorang menahan pukulan Broly dengan sangat mudah. Rupanya orang tersebut adalah gabungan dari Toa dan juga Mira. Energi kegelapan juga berfungsi layaknya seperti fusion yang bisa menggabungkan tubuh mereka. Dan menariknya, tubuh Mira di sini berubah layaknya seperti seorang Super Saiyan 4 yang memiliki bulu di tubuhnya. Melihat mereka bergabung tentu membuat Salsa dan juga Putin nampak cukup terkejut juga. Dan saat ini Goku akhirnya bangkit lagi setelah sebelumnya dihajar oleh Broly. Goku sendiri merasa kecewa dengan kekuatannya karena sama sekali nggak bisa mengalahkan Broly jika seperti ini. Karena itu Goku akan menggunakan kekuatannya. Melihat Goku akan melakukan sesuatu juga cukup membuat Salsa penasaran apalagi yang orang-orang itu lakukan. Goku mengungkapkan alasan dia tidak pernah menggunakan Super Saiyan dalam setiap melawan musuh karena dilarang oleh Kaioshin waktu. Hal itu bisa mempengaruhi perubahan waktu. Tapi karena sekarang sangat mendesak, maka Goku akan menggunakan seluruh kekuatan yang dia miliki selama ini. Dan alih-alih menggunakan Super Saiyan God atau Blue, Goku malah seperti Goku GT, yaitu menggunakan Super Saiyan 4. Melihat itu, Mechikabura cukup merasa kagum, Goku ternyata juga bisa berubah seperti itu. Dan masing-masing kekuatan dari pertempuran mereka hampir sama. Lalu siapa yang sebenarnya bakal bertahan sampai akhir dari ketiga bentuk Super Saiyan ini? Mira mengerti jika dia nggak mampu mengendalikan Broly, maka dia cuma perlu mendapatkan bola naga hitam. Untuk Broly sendiri, dia masih sangat benci pada Goku dan akan menargetkannya. Sedangkan Goku menjadi sangat bersemangat karena merasakan kekuatan mereka yang begitu sangat besar. Semakin tinggi kekuatan musuh, maka seorang Saiyan semakin beradrenalin, bukan? Kemudian, Broly segera memulai pertarungan duluan dengan menembakkan laser pada Goku. Tapi beruntungnya, Goku dapat menghindar ke udara. Ketika Broly lengah, Mira menciptakan bola energi di tangannya dan langsung melepaskan serangan pada Broly. Broly terkena hantaman bola energi itu yang meledak di tubuhnya. Di saat yang bersamaan, Goku muncul tiba-tiba dan langsung melepaskan tendangan super nuklir menghantam wajah Broly. Namun, Goku sontak terkejut, tendangannya nggak memberikan dampak apapun pada Broly. Selain itu, hal ini membuat Mira kesal karena Goku telah menghalangi jalannya. Tapi mereka memutuskan bekerja sama dulu untuk mengalahkan Broly. Keduanya melakukan pukulan bertubi-tubi menyerang Broly. Tapi di situ Broly bisa mengimbangi kecepatan yang mereka lakukan, bahkan ketiganya nampak melakukan pukulan bersamaan. Dan dengan hentakan yang Broly lakukan, membuat Goku dan Mira segera menjauh. Meski begitu, Goku tengah bersiap akan menggunakan jurus andalannya, yaitu Super Kamehameha. Begitu juga Mira yang nampak akan menggunakan jurus pamungkasnya. Melihat mereka, sedikit membuat Broly merasa terkejut. Jadi, Broly yang gak mau kalah juga menembakkan lasernya bersamaan dengan kedua laser yang mereka lepaskan. Terjadi ledakan yang begitu dahsyat yang mengenai ketiganya secara langsung. Melihat itu, membuat Mechikabura begitu sangat menikmati pertarungan itu. Dan nampaklah tubuh Broly telah menjadi gosong yang kemudian tubuhnya oleng dan jatuh perlahan. Bola naga hitam nampak terlepas juga dari tubuh Broly. Selain itu,
Goku juga ternyata nampak terkapar, gak bisa melakukan apapun untuk bangkit lagi. Sedangkan Mira, dia masih bisa berdiri menggendong tubuh Toa. Dia juga mengambil bola naga hitam dan menegaskan kalau dialah yang turun sebagai pemenangnya. Sementara itu, cerita pindah ke tempat lain di mana Bardock masih berada di dunia sebelumnya. Dia yang sudah sadar ini menemukan pecahan topengnya yang dulu pernah dia gunakan dalam melawan Trunks. Jadi Bardock bertanya-tanya apakah Toa dan Mira masih membuat kekacauan lagi. Tiba-tiba Bardock merasakan sedang terjadi pertempuran di tempat lain, di mana pria bertopeng lagi menembakkan laser pada Paragus. Pria bertopeng menyebut ayah Broly sebagai pengkhianat yang ingin membawa Broly kabur. Tapi Paragus memberitahu kalau dia bukanlah pengkhianat dan gak dikendalikan oleh siapapun juga. Jika dia ingin mendapatkan Broly kembali, dia gak mungkin membiarkan dirinya terlempar melewati portal dimensi sebelumnya. Karena itu, dia akan membunuh topeng iblis di sini dan mengakhiri semuanya sekarang juga. Paragus melakukan serangan cepat pada topeng iblis, namun tangannya dengan mudah ditangkap topeng iblis. Gak cuma itu, topeng iblis menciptakan sebuah bola energi yang sontak membuat Paragus nampak begitu sangat ketakutan. Tapi sebelum topeng iblis membunuh Paragus, Bardock tiba-tiba datang dan mengarahkan energi topeng hitam untuk mengenai mukanya sendiri. Dengan begitu, muka topeng iblis langsung terbakar. Kemudian, Bardock lanjut melepaskan tendangan keras yang mengenai wajah topeng iblis sangat ganas, sampai tubuhnya dihempaskan melayang jauh. Dan apa yang Bardock sangka sebelumnya ternyata beneran terjadi. Topeng hitam adalah dalang pembunuh banyak teman-temannya. Jadi Bardock akan pastikan untuk mematahkan kendali pikiran ini untuknya. Sedangkan Paragus nampak sangat penasaran apa yang sebenarnya Bardock lakukan di tempat ini. Untuk topeng iblis, dia malah tertawa terbahak-bahak mendengar tekad Bardock yang begitu sok keras. Dia bangkit lagi dengan energi kegelapan dan bahkan menyebut Bardock sebagai Saiyan kelas rendah. Wah, siapa sebenarnya topeng iblis ini ya? Topeng iblis memberitahu dia sebenarnya sangat senang bisa mendapatkan energi kegelapan ini untuk dirinya sendiri, karena itu bisa membuatnya semakin kuat. Kemudian topeng iblis segera membuka topengnya dan menghancurkan jubahnya, yang rupanya di balik jubah dan topeng iblis adalah Raja Vegeta. Raja Vegeta gak suka dirinya dihina oleh para Saiyan kelas rendah seperti Bardock dan ayah Broly. Melihat itu tentu membuat Bardock dan ayah Broly kaget. Raja Vegeta memberitahu lagi kalau dia sudah mendapatkan kekuatan untuk mengendalikan kegelapan ini, yang kemudian Raja Vegeta bersiap akan menyerang Bardock menggunakan bola energi. Dan dengan energi kegelapan yang begitu kuat, menciptakan ledakan besar hingga menghempaskan Bardock. Bahkan tubuhnya seperti akan hancur, yang mirip sekali ketika Frieza menyerang Bardock. Paragus cuma bisa mengumpat di balik bebatuan. Raja Vegeta ingin minta pendapat Bardock apakah kekuatan yang dia lepaskan tadi begitu sangat hebat. Raja Vegeta sudah berjanji dia akan kembali ke masa itu di saat para Saiyan telah punah. Dan karenanya Raja Vegeta akan memusnahkan Frieza menggunakan tangannya sendiri. Selain itu, Raja Vegeta bertekad akan membuat dewa kehancuran sekalipun sujud di depan kakinya. Dan Raja Vegeta memberitahu jika Bardock bersedia menjadi pengikutnya, maka dia akan memaafkan apa yang sudah Bardock katakan sebelumnya. Saat ini, Bardock yang masih terbaring tidak berdaya merasakan perbedaan kekuatan mereka yang begitu sangat jauh. Dia berharap andai saja punya kekuatan yang lebih hebat lagi. Dan tanpa sengaja, Bardock memegang lagi pecahan topeng sebelumnya dan yakin ini adalah kunci kemenangannya. Bardock bangun lagi sambil mengejek Raja Vegeta bahwa mengubah sejarah adalah tindakan yang tidak berguna. Mereka seharusnya menerima masa lalu meski mereka adalah seorang bangsa Saiyan. Mendengar itu membuat Raja Vegeta semakin kesal. Jadi dia simpulkan kematian adalah jalan yang Bardock pilih. Di sini Bardock mengabaikan perkataan Raja Vegeta dan segera menggunakan pecahan topeng itu. Bardock tegaskan dia harus menang sekarang meskipun harus menggunakan topeng kegelapan ini lagi. Melihat Bardock menggunakan topeng iblis, Raja Vegeta nampak sangat terkejut sekali. Bardock merasakan kalau dirinya sekarang seperti dipimpin oleh kegelapan lagi seperti sebelumnya. Namun, dia menolak untuk dikendalikan lagi.
Bardock harus menolak dan akan menjadikan kekuatan kegelapan menjadi miliknya sendiri. Dan akhirnya, Bardock berhasil membangkitkan perubahan baru, yaitu Super Saiyan 3. Nah, Super Saiyan 3 Bardock berbeda dengan SSJ Gondrong biasanya, karena Super Saiyan ini lebih kuat dengan energi kegelapan. Setelah itu, Bardock memulai serangan cepat pada Raja Vegeta. Dia berhasil menghajarnya hingga menghempaskan tubuh Raja Vegeta. Raja Vegeta sungguh terkejut melihat Bardock bisa mengendalikan energi kegelapan sesuka hatinya. Di saat Bardock memukul lagi, Raja Vegeta segera menghentikannya. Dia memberitahu Bardock nggak bakal bisa mengalahkannya karena tetap saja Bardock adalah Saiyan kelas rendah. Namun, di saat yang bersamaan, Paragus tiba-tiba muncul dan langsung menusuk tubuh Raja Vegeta dengan pedangnya. Paragus menegaskan kalau ini adalah dendamnya yang dia simpan selama ini. Karena itu, ini adalah akhirnya. Melihat Paragus mengkhianatinya, Raja Vegeta nampak sangat tidak menyangka. Karena itu, Raja Vegeta kembali menembakkan laser yang sontak melenyapkan tubuh Paragus selamanya. Sebelum kematiannya, Paragus minta maaf pada Broly karena nggak bisa menyelamatkannya. Dan Paragus menyerahkan balas dendam ini pada Broly anaknya. Bardock yang menghindar ke udara bersiap akan menggunakan kekuatan maksimal. Raja Vegeta sangat kesal dengan tingkah Bardock, dan keduanya segera melepaskan serangan laser masing-masing hingga menghasilkan bola energi yang begitu besar. Saking kuatnya, laser mereka meledak di tengah-tengah hingga menghanguskan Bardock dan juga Raja Vegeta, sekaligus menghancurkan planet itu hingga hancur menjadi debu angkasa. Wah, benar-benar pertarungan yang sangat seru, bukan? Lalu, dapatkah Bardock selamat dalam ledakan itu? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.